warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Ya, Hari ini hari Kamis tanggal 13 ya April 2023. Ya. Kemarin kita sudah sepakat Iya, bahwa hari ini kita akan melakukan ya kegiatan supervisi di kelas 6 dengan mata pelajaran apa? matematika. Iya, pokok bahasan bilangan bulat. Baik, Ibu. Operasi bilangan bulat. Iya, operasi bilangan bulat. Pokok bahasan operasi bilangan bulat operasi bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Dalam kegiatan pra observasi ini ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan kegiatan observasi kita hari ini. Yang pertama, apa sih tujuan dari pembelajaran Ibu hari ini? Oh iya, tujuan dari pembelajaran hari ini siswa bisa mengetahui operasi bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Yang kedua, siswa mampu merefleksikannya nanti pada saat latihan operasi bilangan bulat menggunakan garis bilangan itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, siswa mampu melakukan operasi bilangan bulat dengan garis bilangan. Berarti 3 tujuan pembelajaran Ibu ya. Selanjutnya area pengembangan apa saja yang Ibu ingin capai pada kegiatan hari ini? Ya, mengembangkan kemampuan intelektual anak dengan cara menyampaikan materi-materi yang akan saya sampaikan nanti berhubungan dengan garis bilangan agar anak bisa lebih termotivasi dengan cara berbagai macam kreasi ataupun berbagai macam cara. Salah satu contohnya berperan maju satu-satu dengan menggunakan kartu bilangan dengan sticky note, di mana anak-anak akan nanti menempel di papan setelah diberikan soal. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial interaksi anak dengan cara bekerja kelompok ataupun dengan cara kita berikan soal, kemudian anak itu nanti berebutan caranya sehingga mereka akan bersemangat lebih nanti di dalam pembelajaran. Ibu nanti dalam proses ini akan mengembangkan potensi-potensi agar anak nanti di dalam penerimaan materi lebih semangat, kemudian dia bisa nanti menyalurkannya lagi kepada teman-temannya yang tidak bisa, sehingga mereka semakin mudah mengerti bagaimana tentang pokok bahasan di dalam materi garis bilangan ini. Terakhir ini Bu, pertanyaan yang terakhir. Iya. Dalam persiapan mengajar observasi ini, persiapan apa saja yang Ibu siapkan dari kemarin? Oh iya, saya sudah membuat RPP. Kemudian dari RPP tersebut apa saja yang saya butuhkan, misalnya alat peraga seperti sticky note untuk memberikan nanti anak-anak untuk kedepannya bagaimana cara merefleksikan garis bilangan tersebut sudah saya siapkan, alat peraganya berupa sticky note. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya anak-anak akan saya memberikan tugas kelompok agar menggunakan bagaimana cara mempraktikannya menggunakan sticky note tersebut untuk melaksanakan tujuan pembelajaran tentang garis bilangan tersebut. Baik, Ibu. Berdasarkan RPP.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, di rumah sudah sarapan? Sudah mandi? Tapi kelihatan yang belum mandi tidak seger. Nah, biar seger, halo. Hai. Iya, berarti sudah siap menerima pelajaran? Siap. Ya, alhamdulillah. Tapi sebelum kita belajar, Ibu Guru akan mengabsen. Tapi adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah semua masuk. Baiklah, kita akan belajar tentang matematika. Tentang garis bilangan. Bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat, atau operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Sebelumnya, Ibu Guru sebelum kita lanjutkan, kita akan mengulang masalah pelajaran yang sudah kita bahas kemarin. Sebelum kita mulai belajar, agar lebih barokahnya ilmu yang akan kita dapat, mari kita berdoa sesuai dengan apa yang kalian baca. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Siap berdoa. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar matematika, pokok bahasan operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Sebelum kita lanjut, kalian harus tahu yang bagaimana operasi bilangan bulat. Ya, biasa kita tahu ada namanya penjumlahan. Ya, penjumlahan. Kemudian yang kedua apa? Setelah penjumlahan? Pembagian. Kemudian? Ya, pengurangan. Ya, yang terakhir? Ya, kan pembagian sudah. Nah, dari sini operasi bilangan bulat itu ada perkalian, penjumlahan. Nah, di sini ada juga simbol-simbol yang harus kita ingat. Di mana negatif dikali dengan negatif hasilnya positif. Ini harus diingat. Kemudian positif dikali negatif hasilnya negatif. Kemudian negatif dikali positif hasilnya tetap negatif. Kemudian positif kalau dikali positif hasilnya tetap positif. Nah, ini harus diingat. Operasi penjumlahan, operasi hitung ini harus diingat. Nah, sekarang kita akan menggunakan operasi penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, contoh sekarang. Ingat ya. Contoh 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini kalau operasi hitung penjumlahan. Dalam garis bilangan harus kita membuat garis bilangannya dulu. Ingat, positif ditambah positif hasilnya positif. Contoh, kita buat garis bilangan. Ya. Ingat cara menggunakan garis bilangan. Silahkan diperhatikan. Mulai dari 0. Kalau dia ke kanan, bagaimana? Positif. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri? Negatif. 1, 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Sekarang lihat. Operasi penjumlahan. 2. Berarti positif apa negatif? Positif. Dia ke kiri apa ke kanan? Dia akan ke kanan karena positif.
Kemudian ditambah 2. Dari sini 2 kali langkah, 1, 2. Berapa hasilnya ini? Betul enggak? Betul. Contoh yang kedua. Ingat, kalau positif berarti kalau negatif ke kiri, ya. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua. Yang kedua, silahkan lihat contohnya. Negatif 7 ditambah 5. Berapakah hasilnya? Kita akan menggunakan garis bilangan. Nah, lihat. Ini tandanya apa? Negatif. Kalau negatif, dia ke kiri apa ke kanan? Kiri. Langkahnya berarti 7. Mulai dari 0. Hitung. Berarti kurang ini. Ya. Coba dihitung langkahnya. 1, 2. Ya, di sini. Sampai di sini dia berdiri. Kemudian, ini tanda apa? Tambah atau plus. Kalau dia plus, dia ke kiri apa ke kanan? Dia ke kanan sejumlah berapa langkah? Ya, hitung dari 7. 1, 2, 3. Bukan 7, 5. 5. Sampai di sini. Berapa dia hasilnya? Bukan min. Negatif 2. Dari sini bisa sudah mengerti? Dan mempraktikkan apakah sudah dimengerti apa yang diberikan sama ibu guru? Ibu guru nanti akan membuatkan soal di papan, kemudian kalian akan mempraktikannya bagaimana hasil dari soal yang ada di papan tersebut. Wah. Silahkan anak-anak dimulai soal yang ada di papan. Kita akan melanjutkan satu persatu atau masing-masing kelompok, satu orang maju ke depan. Kita akan mempraktikkan bagaimana cara penjumlahan menggunakan garis bilangan. Ingat, kalau negatif berarti ke kiri, kalau positif kanan. Ingat anak-anak, ini ibu guru sudah membuat garis bilangan di lantai. Nanti soal yang ada di papan kalian praktikkan bagaimana cara menyelesaikan soal yang ada di papan menggunakan garis bilangan yang sudah ibu guru buat. Silahkan Maulana maju ke depan. Ya, maju ke depan. Silahkan lihat papan. Ini apa? 6. Negatif 3. Ya, silahkan kamu berdiri di mana? Soalnya, silahkan yang lain bacakan temanmu soal. 6. Kalau positif 6,
Nah, positif 6. Kita kemana? Ke kanan sebanyak 6 langkah dari 0. Coba berlangkah 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian soal yang di papan 6 negatif 3. Berarti kalau negatif 3 dia akan berbalik. Berbalik berapa langkah? Ya, silahkan jalan 1, 2, 3. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ya. Silahkan ditulis hasilnya. Oke. Ya. Yang lain silahkan angkat tangan yang bisa. Azka coba, Azka. Silahkan maju Azka. Maju, enggak apa-apa, maju. Ya, soalnya silahkan berdiri di hadap sana dulu. Ya, berdiri, ingat, berdiri di angka 0. Soal untuk Azka. Ya, lihat Azka soalnya. Silahkan dibacakan sama temennya. Berapa soalnya? Negatif 5. Kalau negatif ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Berapa? Negatif berarti berjalan 5 langkah. Coba. 1, 3, 4, 5. Ya. Kemudian negatif 5. Kita akan ice breaking sedikit. Bangku agak dimundurkan biar agak bergairah. Sudah? Tangannya di atas. Biasa kalau gajah besar kan? Besar. Tapi kalau semut kecil. Ingat sambil diginikan tangannya. Nah, tapi kita balik. Kalau ibu guru bilang semut besar. Kalau gajah kecil. Ini harus diingat biar fokus. Semut. Nah, masih ada yang fokus. Ada yang tidak fokus. Kalau fokus semuanya berarti soal diingat. Gajah kecil. Gajah kecil. Iya. Semut besar. Semut besar. Bagaimana? Sudah fokus? Yang kedua sekarang. Ini apa? Hidung. Ini telinga. Ini pipi. Tetapi tidak usah didengarkan apa yang ibu guru, ya tidak usah dilihat apa yang ibu guru pegang. Tapi dengar apa yang ibu guru ucapkan. Biar kalian fokus. Haikal, Butang, Dani, yang bagus. Ya, sekarang ibu guru misalnya ini hidung, telinga, pegang telinganya. Kalau ibu guru bilang hidung, pegang hidung. Ibu guru bilang telinga, pegang telinga. Kepala, pegang kepala. Tapi suara ibu guru yang diingat. Nggak usah apa yang ibu guru pegang. Biar fokus. Kita akan membangkitkan fokus kalian untuk belajar. Telinga. Iya. Kenapa kamu pegang hidung? Ulang. Belum fokus, berarti belum fokus. Hidung. 1, 2 yang belum fokus. Kepala. Nggak usah dilihat ibu guru, tapi suara ibu guru diingat. Pipi. Ya. Telinga. Kepala. Sudah? Yang sudah kelompoknya, dan tidak usah lupa tulis nama kelompok dan juga
anggota-anggotanya? Kalau sudah silahkan dikumpulkan. Kumpulkan yang sudah. Silahkan yang sudah dikumpulkan. Bisa dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan. Kelompok 3. 1 orang saja. Ya, silahkan. Silahkan kelompok 3 yang belum. Ya. Kalian sudah mengumpulkan soal yang Ibu Guru bagikan. Alhamdulillah, Ibu Guru lihat, Ibu Guru periksa, kalian sudah mengerti. Alhamdulillah, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini, nak Pak Ros. Alhamdulillah tujuan pembelajaran kita hari ini kita capai dengan baik dan tetap semangat belajarnya agar apa yang Ibu Guru sampaikan dan kalian terima tetap dipelajari di rumah. Tidak usah terlalu banyak bermain-main, gunakan waktunya dengan bagus. Pelajaran ini kalian harus ingat juga dan kalian ulang-ulangi di rumah. Tidak usah terlalu sering nonton HP. Pelajari dan ulangi belajar kalian di rumah. Alhamdulillah hari ini juga kita sudah belajar. Hasilnya juga lumayan. Mungkin hanya ini yang bisa Ibu Guru sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu Guru berikan diterima dengan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, setelah proses organisasi tadi, sekarang kita melakukan pasca observasi, di mana setelah menyaksikan proses pembelajaran yang Ibu lakukan, alhamdulillah kelihatan bagus sesuai dengan perencanaan yang Ibu siapkan di RPP, di mana kelihatan sekali bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional, ya, integrasi dengan kompetensi sosial emosional, alhamdulillah sekali, ya, di mana nampak sekali tadi dalam proses pembelajaran Ibu menunjukkan bagaimana kesadaran diri terhadap anak, kemudian bagaimana menciptakan manajemen diri terhadap anak dengan melalui praktik garis bilangan, kemudian bagaimana kesadaran sosial terhadap anak dengan menunjukkan praktik kolaborasi antara anak-anak. Dari proses yang tadi, menurut Ibu, praktik apa yang sudah merupakan praktik baik daripada proses yang tadi? Praktik baiknya kita bisa melihat anak-anak ini antusias terhadap materi yang diberikan, sehingga begitu kita praktikkan semua anak ini mampu menunjukkan kemampuannya untuk belajar yang lebih baik lagi. Yang sudah. Menurut Ibu ada masih kekurangan dari proses yang kekurangan sih ada banyak, tetapi terlepas dari itu kita akan semakin meningkatkan diri. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menggunakan media belajar yang lebih ditekankan. Contohnya menggunakan media pembelajaran proyektor. Itu akan kedepannya insya Allah kita akan gunakan agar model pembelajaran yang lebih visual, sehingga anak-anak lebih bersemangat lagi di dalam, walaupun dia matematika, karena matematika sangat
sangat sekali kan kurang minat sekali, sehingga mudah-mudahan ke depannya kita bisa menggunakan yang lebih baik lagi sehingga anak-anak dalam penangkapan lebih bersemangat. Itu saja. Rencana tindak lanjut ya.